Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Seperti yang kita lihat di poster, hari ini kita akan membahas sebuah film yang tidak hanya memanjakan mata, tapi juga kaya akan isu-isu yang relevan dengan dunia yang kita pelajari, yaitu hubungan internasional. Judul diskusi kita adalah kekuasaan, kekaisaran, dan perlawanan melihat HI dari film Dune. Dan saya rasa sebagian besar dari kita mungkin udah nonton ya, atau setidaknya tahu tentang film Dune. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kita bisa membaca film ini lebih dalam? Apakah kita hanya melihat peperangan di sini, atau kita bisa melihatnya sebagai sebuah representasi dari konflik geopolitik di dunia nyata? Baik, untuk mengupas tuntas film ini dari sudut pandang akademis, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bang Laksamana Rahman, seorang mahasiswa HI Unri. Selamat siang, Bang Laksamana. Ya, selamat siang juga, Arul Jadid. Terima kasih atas waktunya. Baik, sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan waktu dan tempat kepada Bang Laksamana untuk memulai pemaparan materinya. Setelah pemaparan selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk mengupas lebih dalam isu-isu yang sudah kita singgung tadi. Kepada Bang Laksamana, waktu dan layar kita persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, selamat siang semuanya dan terima kasih atas waktunya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Laksamana Rahman. Saya adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional yang juga kebetulan juga hobi menonton film sci-fi. Oleh karena itu, saya lumayan tertarik juga nih tentang film yang akan kita bahas kali ini, yaitu film Dune. Dan kenapa apa sih kaitannya dengan HI? Jadi bisa dibilang kayak film-film sci-fi ini nih bukan hanya cuman sekedar film aja ya, tapi juga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari film-film tersebut. Contoh kasus yang kita akan ambil dari kali ini adalah film Dune. Oke, jadi secara garis besar ini ya presentasi saya ya. Jadi kita akan mulai dengan sebenarnya yang pertama itu apa itu Dune, kemudian mengapa ia relevan untuk AI dan membahas politik-politik sumber daya dan lain-lainnya gitu. Dan juga kita akan mencoba mengkaitkan film ini dengan teori-teori yang kita pelajari di hubungan internasional. Dan di akhir saya akan eh, mendapatkan pelajarannya dari kita ambil dari film-film tersebut. Oke, jadi untuk yang pertama itu em, kita harus mengetahui apa sih film Dune itu. Jadi film Dune itu adalah film sci-fi yang dibuat oleh Denis Villeneuve tahun 2021 rilisnya yang pertama. Tapi ini nih berdasarkan dari bukunya si Frank Herbert gitu. Jumlah bukunya tuh ada sekitaran 8 buku, tapi kalau di filmnya baru cuma 2 buku yang dibahas. Kemudian, jadi cerita ini latarnya di mana sih? Cerita itu sekitaran di masa depan itu sekitaran 10.000 tahun dari peradaban manusia sekarang. Jadi di mana eh, manusia itu udah nggak di bumi lagi, tapi udah di galaksi-galaksi dan di planet-planet lainnya yang jauh dari eh, galaksi kita sekarang ini. Jadi di Dune Universe ini itu tuh mereka tuh dikuasai oleh para bangsawan yang mereka bertarung untuk memperebutkan planet Gurun Arrakis. Nah, planet Gurun Arrakis ini apa sih? Nanti akan kita bahas. Jadi Arrakis ini nih bisa dibilang planet yang salah satunya satu-satunya sumber spice. Jadi resource yang sangat penting untuk perjalanan antariksa, terus kekuasaan, perdagangan dan lain-lainnya. Di dalam dunia universe ini, spice itu bisa dibilang kayak hmm, hal yang paling penting lah di antara semua, sehingga orang bahkan sampai bunuh-bunuhan gitu untuk memperebutkan tersebut. Tapi di balik film sci-fi ini, film ini juga mengkritik tentang real world, yaitu seperti tentang kekuasaan, imperialisme, dan juga konflik sumber daya yang terjadi di dunia ini.
Oke, jadi yang untuk pertama itu kita akan membahas, sebelum kita lebih lanjut, kita akan membahas tentang struktur-struktur atau komponen-komponen yang di dalam Dune Universe ini, yang di dalam filmnya tersebut, agar nanti penjelasannya lebih enak ya. Jadi yang pertama itu eh, ada dalam dunia Dune ini, itu tuh mereka ada Emperor. Emperor itu yang menguasai semuanya lah, ibaratkan yang kayak hegemoni galaksi paling tinggi lah. Jadi mereka tuh kayak kekuatan pusat gitu yang mengatur para bangsawan, mengatur perjalanan dan lain-lainnya. Terus kemudian ada houses atau para bangsawan. Nah, kalau di filmnya itu tuh dia hanya membahas tentang dua bangsawan, yaitu Atreides dan Harkonnen. Jadi mereka ini kayak kekuatan besar lah ya, ya bangsawan lah ya. Jadi mereka tuh kayak punya kekuatan militer sendiri, politik sendiri, dan juga bahkan tempat planet singgahnya sendiri gitu. Kemudian ada yang bernama Landsraad. Apa sih Landsraad ini? Jadi di Landsraad ini kayak dewan yang mengatur lah para bangsawan ini. Bisa dibilang seperti UN mungkin kalau di dunia kita ya. Kemudian ada juga COAM. Apa sih COAM ini? COAM ini dia tuh lebih ke kayak perusahaan ekonomi, tapi juga bisa dibilang kayak organisasi. Jadi mereka ini yang ngatur tentang perdagangan, perjalanan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan spice. Kalau di dunia kita mirip seperti OPEC lah ya. Oke, kenapa sih film Dune ini relevan dengan hubungan internasional? Simpelnya gini sih, karena film ini nih kayak memancing pertanyaan penting di dalam HI, seperti bagaimana kekaisaran mengontrol sumber daya, kemudian bagaimana soft power itu bekerja, dan juga apakah teori HI dapat menjelaskan konflik di dalam Dune. Kita akan menjawab itu satu persatu di dalam slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah tentang resources di dalam Dune ini. Jadi, di dalam Dune ini sih, apa sih yang kayak resource-nya yang paling penting? Jadi, sumber daya di Dune ini ada namanya spice. Spice itu yang digambar yang paling atas. Bentuknya seperti pasir, efeknya tuh bisa dibilang kayak halusinogen gitu deh. Tapi halusinogennya tuh kayak tentang masa depan. Jadi bisa dibilang kayak kayak ya narkoba sih. Tapi ini yang jadi sumber daya paling penting di dunia universitas atau di masa depannya gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak dunia ini nih metafor lah untuk minyak di dunia kita. Kayak metafora sumber daya gitu. Jadi kalau orang yang mengendalikan perjalanan perjalanan dagang spice ini, artinya mereka yang paling berkuasa karena mereka eh, bisa mengatur perdagangan, perjalanan antar bintang, sampai kekuasaan politik pun ngaruh. Sama kayak di dunia nyata lah ya, kalau contohnya kita di minyak ya. Terus, jadi kalau di dalam dunia universe ini, kekaisaran ini sering banget gitu kayak nguasain sumber daya tuh melalui kombinasi kekuatan militer. Kombinasi kekuatan militer itu di, diajukan kepada para bangsawan tersebut sehingga mereka lah yang kayak mengekstrak terus-terusan gitu. Jadi planet ini itu pun sebenarnya juga bukan asli dari manusia. Itu ada kayak bukan asli dari para bangsawan ini, tapi para bangsawan itu datang dan mengambil alih sumber daya tersebut. Kalau kita bisa lihat gambar di bawah itu, yang Spice Harvester itu adalah mesinnya yang sangat besar. Jadi emang diekstraksi secara besar-besaran. Kalau di kita mungkin kayak kilang minyak laut yang sangat besar banget itu. Nah, eh, belum belum. Belum belum. Ah ya, soft power.
Oke, jadi di dalam Dune ini soft powernya itu yang ditunjukkannya itu adalah agama dan juga mitos yang digunakan sebagai bentuk kendali para imperial tadi lah yang dari lama. Dia tuh halus tapi kuat. Jadi dalam dunia ini juga kayak para para Bene Gesserit ini mereka tuh kayak ahli kitab sama misionaris lah gitu. Itu seperti contoh gambar yang di kanan itu. Jadi mereka tuh kayak eh, menanamkan mitos-mitos keagamaan itu di kaum-kaum asli sana sehingga kayak mereka tuh percaya akan ramalan tersebut. Dan ini nih bisa dibilang kayak manipulasi politik lah yang diajarkan dari lama banget sampai terjadi di zamannya si Paul. Jadi, ketika Paul tiba di Arrakis, dia tuh mampu memanfaatkan profesinya itu yang sudah ditanamkan untuk ya melegitimasi kekuasaannya gitu sebagai sosok penyelamat gitu kayak Mesiah Mesiah gitulah. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang politics of extraction. Jadi di dunia ini kan tadi eh, sudah disebutkan ya kalau spice ini kayak sumber daya yang strategis gitu kayak sumber daya yang sangat penting di antar galaksi malahan. Bukan cuman beberapa planet tapi emang antar galaksi gitu. Jadi eh, itu tuh dimiliki planet Arrakis itu penduduk aslinya itu adalah orang-orang Fremen. Kita bisa lihat contoh fotonya itu. Jadi mereka tuh aslinya mata-matanya tuh warna biru, biru terang banget gitu. Dan tinggalnya di dalam-dalam gurun-gurun pasir, di dalam gua-gua. Karena bisa dibilang kayak suhunya lumayan ekstrim lah ya gurun pasir itu. Jadi mereka mendinginkan diri dengan gua-gua yang terbentuk secara alami tersebut. Nah, kemudian planet Arrakis ini mereka tuh dieksploitasi sama kekaisaran. Contoh kita bisa lihat itu yang kayak yang di bawah itu yang mesin-mesin besar-besar raksasa itu semua alat alat ekstraksi semua tuh. Bayangin segede apa dan berapa banyak itu. Jadi emang kayak mereka tuh yang penduduk asli itu emang dapat spice-nya tuh cuman kayak sedikit-sedikit lah gitu. Enggak kayak mereka tuh mengambil haknya penduduk setempat lah gitu. Jadi bisa dibilang lah ya kalau ini nih narasi ini nih bisa dibilang kayak mencerminkan tentang neokolonialisme. Karena untuk menjajah itu sekarang udah nggak perlu kayak datang pakai kapal terus tembak-tembakin warga lokal. Enggak. Tapi melalui sumber daya yang mereka miliki. Mungkin contohnya seperti di Afrika tuh kayak dari diamond and lithium gitu. Eh oh ya, jadi kayak emang pemerintahannya itu kayak mereka tuh emang mendominasi secara ekonomi aja gitu. Tak perlu lagi menggunakan peluru gitu lah. Untuk dan juga kenapa paling efektif karena dari ekonomi ini kita bisa manipulasi politik. Karena kan kalau orang nggak makan ya pasti orang bakal mikir-mikir lagi lah ya untuk makan tuh kayak gimana. Jadi caranya makan kayak gimana? Itu melalui sumber daya yang paling penting tersebut. Oke, jadi apa respon orang-orang asli tersebut, orang-orang indigenous tersebut terhadap kekuasaannya para para bangsawan dan imperial tersebut? Mereka melawan. Jadi Fremen ini tadi sudah dibahas ya, penduduk asli Arrakis lah gitu ya, yang tinggal di Gurun itu. Jadi eh, kedatangan para para bangsawan ini yang sudah mulai mengekstraksi besar-besaran dan juga mereka itu penduduk asli itu banyak banget dibunuh dan diusir dari tempat-tempatnya. Karena biasanya yang kayak orang-orang penduduk asli ini mereka tuh kayak jago lah, jago mencari sumber daya spice tersebut. Jadi biasanya kalau oh ini penduduknya banyak nih, oke kita serang, kita hancurkan, ambil alih. Itulah yang dilakukan para para bangsawan tersebut. Jadi mereka ini kenapa mereka tuh berani mati gitu demi kayak memperjuangkan tempat mereka. Itu bukan cuma soal spice saja, tapi ada juga ikatan spiritual dari nenek luhur dan lain-lainnya lah yang itu berkaitan dengan planet dan tanah mereka sendiri. Jadi bisa dibilang kalau di film ini perlawanan mereka tuh tidak secara besar-besaran kayak militernya itu karena mereka terbatas secara teknologi. Kalah lah ya sama kayak imperial-imperial yang bisa dibilang elit bangsawan yang kaya gini lah.
mungkin mereka punya senjata laser atau apa gitu. Tapi mereka melawan itu secara gerilya. Jadi misal mereka mengambil alih ini, terus mereka mengambil alih tambangnya, mesinnya dan lain-lain gitu. Satu persatu. Jadi dalam narasi film tersebut, si Paul ini yang datang ke orang-orang lokal tersebut, orang Fremen ini, dia itu kayak kan diyakini kalau dia itu adalah seorang Mesias gitulah bagi kaumnya, penyelamat. Nah, memang memang si Paul ini membantu, tapi juga sekaligus ada pertanyaan problematik gitu. Kayak jadi dia ini kan membantu mereka melawan kekuasaan imperial, tapi juga ini nih kayak mengkritik narasi tentang white savior gitulah. Kayak eh, orang misalkan contohnya kayak Christopher Columbus yang atas nama apa namanya civilization dan lain-lainnya gitulah. Next. Oke, jadi kita sudah melihat tadi kalau kayak soft power itu digunakan di dalam HI itu eh, untuk untuk digunakan untuk kekuasaan dan politik itu. Nah, dalam Dune itu juga ditunjukkan tadi melalui politik dan agama. Jadi biasanya agama yang sama politik inilah sering digunakan untuk membenarkan kekuasaan imperium. Contohnya itu seperti kayak Divine Right of Kings gitu, sama Civilization pada era kolonialisme. Jadi bisa dibilang kayak Bene Gesserit atau misionaris ini nih kayak contoh nyata lah dari hal ini. Kalau contoh nyata sih maksudnya contoh fiksi lah gitu. Contoh fiksi dari em, itu tuh kayak contoh fiksi dari penjelasan tentang soft power tersebut lah, yang tiba-tiba kayak naik aja gitu tanpa langsung menggunakan kekuatan militer. Nah, jadi eh, oke, wait ya guys. Up, belum belum. Sebelumnya, sebelumnya lagi, sebelum lagi, sebelum lagi. Oke, sip, sip, sip. Nah, jadi dalam konteks ini, jadi agama itu dalam dunia ini berfungsi sebagai kekuatan soft power yang tidak terlihat, namun sangat berpengaruh. Mungkin kita bisa lihat kalau contohnya di Indonesia, mungkin ini controversial take ya, tapi banyak gitu yang kayak saat saat ada hari besar keagamaan dia langsung kayak pakai ini, pakai itu, padahal dia korupsi. Atau mungkin gini, pas lagi sidang korupsi tiba-tiba pakai peci, tiba-tiba pakai jilbab. Nah, kan kita tahu sendiri lah ya. Next. Dan juga kali ini kita akan membahas tentang Dune and the Modern World. Oke, jadi bisa dibilang kalau cerminan dari film sci-fi tersebut dan dunia kita yang asli ini, jadi perebutan geopolitik atas Arrakis dalam dunia ini bisa dibilang kayak mencerminkan intervensi-intervensi Barat gitulah yang nyata di dunia kita ini. Ya, contohnya kayak Amerika ke Kuwait atas nama Weapon of Mass Destruction atau ke Iran dan lain-lainnya gitulah. Padahal sebenarnya juga buat minyak sih. Sama juga kalau di dunia itu zat yang paling berharga itu di dunia itu kan spice kan. Kalau di kita kan minyak, makanya Amerika sampai berani eh, ngeinvasi militer secara gede-gedean, mengusir-ngusir masyarakat lokal dan lain-lainnya gitu. Jadi minyak itu tuh jadi kayak sumber daya utama lah yang mendorong intervensi di Timur Tengah. Kalau di dunia kita, kalau di mereka yaitu spice. Nah, salah satu elemen juga di dalam film Dune ini sih yang mungkin agak mengganggu ya bagi aku sama bagi beberapa orang juga. Itu tuh kayak si Paul itu kan dia tuh kan keturunan bangsawan ya. Terus dia tuh kayak datang ke orang lokal, terus tiba-tiba kayak dijadikan pemimpin gitu secara besar-besaran. Jadi jadi meskipun si Paul ini membawa revolusi lah ke mereka ini, tapi juga
bisa dibilang jadinya tuh kayak pemerintahan otoriter gitu. Nggak ada yang berani melawan dia soalnya, karena orang tahu kok dia tuh punya kayak kekuasaan yang gede lah gitu, karena soft power tadi. Nah, kalau dalam dunia hubungan internasional itu juga kita bisa melihat pola yang serupa, di mana kayak banyak kan kayak gerakan-gerakan atas nama pembebasan gitu kan berubah jadi ya rezim otoriter yang ya dibenarkan lah gitu. Kayak mereka cari-cari alasan lah gitu. Mungkin buat, oh enggak, ini kalau kita ngelakuin ini nanti negaranya bakal stabil. Padahal ujung-ujungnya sama juga jadi koruptor. Jadi ya itu sih kayak bisa dibilang kayak kritiknya gitu lah. Oke, next. Oke, kemudian what does Dune teach us? Apa yang nilai yang kita bisa dapatkan dari Dune lah ya. Oke, jadi yang pertama itu seperti power is built on controlling key resources. Jadi dalam Dune ini, kalau kita menguasai spice atau perjalanan spice tersebut, itu tuh kita bisa kayak menguasai ya kekuatan politik, ekonomi, dan kita tuh bisa bisa jadi orang yang paling kaya lah. Sama kalau kayak di kita nih sekarang kayak yang paling kaya tuh kan yang ngontrol minyak, contohnya kayak Dubai, British Petroleum, Shell, dan lain-lainnya gitu. Dan mungkin kalau untuk sekarang mungkin juga di lithium mungkin sudah juga sih kayaknya. Kemudian empire rises and fall through complex political structure. Jadi di dalam Dune ini, dalam filmnya dan ceritanya, kenapa sih eh, bangsawan ini hancur? Simpelnya gini, karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kaya, yang paling kuat, dan yang paling menguasai spice. Jadi ini nih bukan kayak, oh tiba-tiba terjadi gitu, enggak. Ini emang udah kayak polanya lah. Eh, Mereka tuh kayak hasil dari persaingan lama, terus manipulasi sama aliansi yang lama lah gitu, antar antar mungkin yang si A aliansi sama C dan D, yang B aliansi sama Z dan lain-lainnya gitulah. Terus bisa dibilang kayak hal ini mencerminkan kekaisaran-kekaisaran lah di dunia ini karena mereka tuh kayak nggak cuma bangun kekuatan militer, tapi juga eh, kalau kekuasaan itu kan bisa melalui dari diplomasi, pernikahan politik, perjanjian dan jaringan perdagangan. Tapi yang lama-kelamaan kemungkinan tidak sesuai, tidak berjalan sesuai dan juga akan hancur. Kemudian, eh, indigenous resistance is central to global change. Jadi bisa dibilang kaum Fremen itu tuh kayak merepresentasikan lah kayak orang-orang yang dijajah negaranya. Contohnya kayak dulu waktu perang Vietnam tahun 60 tuh Amerika sama Vietnam itu kan kayak banyak banget tuh poster-poster propaganda gitu kan kayak kalau ini nih orang-orang Vietnam ini barbar apa-apa gitu padahal yang datang Amerika. Jadi kayak jangan menganggap remeh tentang perlawanan-perlawanan masyarakat masyarakat setempat gitulah karena mungkin mereka memang kalah secara militer tapi kalau mereka punya ikatan spiritual yang kuat dengan tanah itu ya mereka nggak berani mati mereka nggak berani mati mereka berani mati untuk mempertahankan hal itu jadi perlawanan mereka ini bukan cuma sekedar reaksi tapi juga yang strategis lah gitu yang pada akhirnya ya menentukan eh, apa kepemilikan tanah tersebut lah. Mungkin kita bisa lihat lagi contohnya seperti kayak suku Indian dulu lah di Amerika dengan orang-orang penjajah-penjajah tersebut. Nah, dalam banyak kasus sejarah itu eh, dari sampai Aljazair sampai Vietnam itu gerakan perlawanan yang dari masyarakat lokal ini itu telah menentang dan pada akhirnya membentuk ulang struktur kekuasaan global. Itu karena kan sebelumnya itu kan eh, banyak sih sebenarnya contohnya nggak mungkin kita bahas. Oke, lanjut next aja deh. Fiction can reflect and critique real IR dynamics. Jadi kalau kita pengen membahas tentang hubungan internasional lah, strukturnya dan kayak misalkan tentang teori-teori ini pakai itu kita nggak
cuman bisa lihat dari contoh nyata doang, meskipun bisa maksudnya secara teknis emang harus dari contoh nyata ya, tapi kita juga dapat mempelajarinya dari film-film, mungkin itu film sci-fi atau film dokumenter atau yang lainnya gitu. Karena selain Dune, banyak juga sih film yang membahas tentang international relation, seperti karena gini ya, kayak misalkan meskipun dunia ini berlatar di galaksi yang jauh ke masa depan, tapi logika politiknya tuh ya berdasarkan pada realitas HI sekarang ini. Jadi narasi cerita dunia ini tuh kayak berfungsi sebagai kritik terhadap kolonialisme sama neokolonialisme lah. Kayak eksploitasi sumber daya, terus otoritarianisme dan lain-lainnya. Itu tuh bahkan kayak sama juga ini kayak trope white savior itu yang kayak atas nama civilization dan lain-lainnya gitu, atas nama demokrasi ya kalau bahasa sekarangnya, yang sering muncul dalam narasi-narasi barat. Oke, mungkin ini narator, ini moderator. Good. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Laksamana atas pemaparannya yang sangat insightful tadi ya. Pembahasan tentang banyak lah tadi disebutkan tentang dinamika kekuasaan di dalam film Dune, kemudian intrik kekasaran, kemudian oh ada juga disebutkan tadi Fremen ya, perlawanan Fremen. Ini benar-benar membuka mata kita bahwasanya film fiksi ilmiah pun bisa menjadi medium yang kaya untuk memahami teori-teori ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand atau ketik aja kalimat pertanyaannya di kolom chat. Kira-kira ada yang ingin bertanya teman-teman? Boleh dari PCD ya, PCD X ER School. Oke, wait. Oke, Oke. terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya diskusi ini sangat asik ya, karena kan udah bisa menyorot suatu fenomena yang ya lumayan sering terjadi dalam sejarah, yaitu penindasan dan perlawanan. Yang membuat saya penasaran adalah, itu kan sebenarnya bangsa Fremen itu punya kemampuan ya untuk melakukan perlawanan terhadap House of Atreides, bukan, terhadap para penindas-penindasnya lah istilahnya kan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa perlawanan itu baru terjadi ketika si Paul datang? Kenapa mereka butuh sosok penyelamat gitu? Kenapa nggak sendirian aja? Maksudnya kenapa nggak bangsa Fremen ini bersatu dengan sendirinya tanpa ada campur tangan pihak luar gitu untuk mencapai apa yang mereka pengen? Gitu sih. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Rehan atas pertanyaannya tadi. Berarti ada satu pertanyaannya. Kira-kira dari Bang Laksamana mau langsung jawab atau mau dikumpulin dulu? Em, Kalau untuk pertanyaan ini boleh sih aku langsung jawab langsung ya. Boleh, boleh. BTW ini sebenarnya ada kaitan dengan filmnya yang di kedua. Ini kalau aku spoiler nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih harusnya, Apa, Bang. nggak apa-apa. Mungkin, Toh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. toh semua Oke. penjelasan ini udah spoiler sebenarnya. Iya. Jadi gini sih, kenapa bisa dibilang kayak Paul ini, kenapa kayak harus ada seorang Paul, seharus seorang lisan al-gaib lah gitu untuk baru kali ini mereka melakukan perlawanan. Sebenarnya perlawanannya itu udah dilakukan sejak lama dari mereka semua ini, cuman tidak efektif karena mereka ini kayak tidak punya skill combat yang apa ya, bukan bukan terpaku dengan ini, tapi tidak tidak berevolusi lah gitu. Dan juga salah satunya si Paul ini itu tuh dia punya sekitaran 70 rudal nuklir.
yang kekuatannya itu sekitaran 2 kali Hiroshima. Jadi emang ya jadinya mereka tuh makin berani karena kalau kalau misalkan kayak imperial macam-macam kami ledakin semua. Kami ledakin kapal kalian, kami ledakin pertambangan spice kalian, kami ledakin. Jadi mereka tuh bisa dibilang kayak em, Paul ini menggunakan eh, penyimpanan nuklirnya itu sebagai power juga untuk naik menguasai eh, penjajahan imperial tersebut. Jadi bisa dibilang kayak Paul inilah eh, bukan kunci sih, lebih ke kayak titik ledakannya lah gitu, titik titik puncak dari ledakan revolusinya tersebut. Dan juga itu pun sebenarnya butuh memakan waktu yang lama ya untuk mereka yakin kalau Paul ini, kalau mereka tuh pengen ikut Paul gitu untuk memperjuangkan planet tersebut. Jadi nggak bukan bisa dibilang kayak langsung tiba-tiba gitu, tapi makan waktu yang cukup lama. Apakah mungkin udah terjawab atau gimana Han? Oke, terima kasih atas jawabannya. Hmm, Oke. oke, ya. Nah, tadi udah dijawab oleh Bang Aksa satu pertanyaan. Kira-kira apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Silakan di raise hand saja. Ataupun misalnya sekiranya malas ngomong kan, boleh diketik aja pertanyaannya lewat chat. Kalau nggak ada, mungkin boleh nggak aku nanya nih Bang, Bangsa, untuk Boleh, boleh, boleh. oke. Jadi Bang, tadi Abang menceritakan bahwasanya Dun itu tuh menggambarkan bagaimana kekaisaran mengeksploitasi Arrakis. Ini juga abang sebutkan tadi mencerminkan neokolonialisme kan. Nah, kira-kira bagaimana dinamika ini bisa kita lihat dalam intervensi US di Timur Tengah? Apakah negara-negara adidaya saat ini masih menggunakan dominasi ekonomi dan manipulasi politik untuk mengendalikan sumber daya di negara lain, seperti yang dilakukan kekaisaran dalam film ini? Kalau dalam pandangan abang tuh gimana gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau untuk di sekarang itu masih ada. Bisa kita bilang salah satu contoh nyatanya itu yaitu seperti Shell ya, Shell di Afrika. Hmm. Kemudian eh, mungkin ini satu lagi yang agak underrated itu seperti diamond, apa? Berlian, astaga. Oh. Berlian sama juga lithium dan semua itu terjadi di Afrika sekarang. Dan ada nih satu hal lagi yang mungkin kalian tidak sadari, yaitu coklat. Hal sesimpel Hmm. coklat itu masih menggunakan slavery sampai sekarang. Nah, ya. Iya, iya. Kalau contoh minyaknya itu seperti British Petroleum itu ya. Dan apakah mereka menggunakan manipulasi-manipulasi? Ada. Kalian tahu istilah carbon footprint? Yang Hmm. Ya, ya. carbon, carbon footprint itu diciptakan oleh British Petroleum untuk meletakkan tanggung jawabnya bukan di kaki mereka, tapi di kaki para konsumen. Oke, terima kasih. Ah, Apakah sudah terjawab atau gimana? baik Bang, cukup cukup. Baik, mungkin ada kita beri kesempatan kepada satu orang penanya lagi sebelum siapa tadi? Oh, Bang Rehan lagi. Baik Bang, kita persilahkan kepada Bang Rehan. Oke, bentar, bentar, bentar. Oke, Sepertinya menggema. maaf, maaf. Tadi Oke. dua device soalnya. Ya, oke. Jadi ini mau nanya nih. Tadi kan ada apa ya penjelasan mengenai peran perusahaan gitu.
di dalam film Dune ini maupun di dunia nyata gitu. Berarti ternyata perusahaan itu jadi aktor yang dominan ya dalam eh, menciptakan sistem yang tidak equal atau nggak imbang seperti ini gitu. Terus kalau misalnya perusahaan itu memang punya peran yang demikian ya, gimana cara kita mm, mengatasi masalah ini gitu sih. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Eh, Sebenarnya kalau untuk cara cara yang efektif untuk di standar zaman sekarang itu sebenarnya agak susah karena yang bisa kita lakukan sebagai perseorangan yaitu melakukan boykot. Akan tetapi gimana ya kalau kita kita pengen ngeboykot tapi masalahnya produk hari-harian kita tuh mereka yang nguasain itu kan susah kan ya. Contohnya mungkin kayak seperti lithium lah contohnya. Lithium itu kan teknologi ya, kunci utama komponen teknologi yaitu baterai. Jadi agak susah juga kalau kita menolak untuk lithium dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dibilang mungkin kita memboikot apa yang kita bisa dan less konsum atau berkurangi membeli sesuatu-sesuatu yang dari perusahaan itu tuh yang tidak sebenarnya kita tidak butuhkan banget gitu. Itu yang cara non-violence ya. Kalau mau cara violence, ya hancurin perusahaannya sih. Ledain atau apa lah gitu. Ya gitu lah. Sangat berani sekali. Saran Jadi yang kalau baik, udah 3 pertanyaan tadi yang masuk. Teman-teman sekiranya ada yang ingin bertanya, silakan Oh, ini raise hand ada nih. kalau Bentar ya. Ada kawanku mau nanya, tapi dia lewat apa voice note. Jadi aku izin putarin aja ya. boleh boleh langsung sampaikan aja Bang. Yang jajah Fremen people kekaisaran. Berarti tadi kata yang jajah Fremen people kekaisaran. Dan itu bentuk tertinggi dari dunia dulu. Ketika ada yang membantah atau mereka. Pertanyaannya kalau mereka yang tertinggi, kenapa saat menjajah Fremen people nggak langsung dirasakan? Kenapa harus lewat ekonomi dan politik? Tapi pula kalau dia menjajah secara garis komersialnya, bisa lewat penjajah politik dan ekonomi itu lebih bersih karena dengan lokal. Dan kalau menjajah secara langsung politik dan ekonomi kan untuk lokalnya masih ada sehingga masih bisa melakukan perlawanan. Apa pertanyaannya jelas? Nggak terdengar sih Bang, mungkin boleh diulangi aja lagi pertanyaannya, Oke. abang yang nyampai. Bentar. Tadi kan dijelasin tuh. Jadi ini penanyanya namanya Ahmad Sahal. Jadi aku bacain aja ya. Itu kan pertanyaannya ya lumayan sensitif, tapi nggak apa-apa, masih bisa nih. Dan bagus pertanyaannya, serius. Ini dia bertanya, tadi kan dijelasin kalau penjajahan lewat ekonomi dan politik itu lebih nguntungin ya. Hmm, tapi ya kenapa nggak langsung di genocide maybe atau dilakukan apa ya eksterminasi terhadap penduduk Arrakis yang dianggap sebagai ancaman gitu demi mengamankan resource-nya. Toh untuk mengekstraksi resource kan sebenarnya kita nggak butuh banyak orang ya, ya kan? Butuh sedikit Iya manusia iya. gitu. Di dunia nyata juga begitu. Jadi kenapa mereka bersikeras kayak fokusnya ke eksploitasi ekonomi dan politik aja tanpa adanya eksterminasi gitu. Baik, kepada Bang Aksa, boleh dijawab Bang. oke. Kenapa nggak langsung habisin aja gitu ya semuanya? Karena Kak, ini aku membahas secara dalam dunia universal ya. Karena ibaratkan gini lah, kalau misalkan di genosida semua habis, itu akan tumbuh yang lain juga. Jadi nggak bakal habis-habis. Jadi cara yang paling
paling efektifnya apa? Ya bikin mereka lapar. Jadi pertama itu simpel lagi nih deh. Kalau kita genosida, kalau misalkan kita genosida nih atau kita bunuh semuanya, itu tuh ya udah mereka habis, tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan dan lain-lainnya. Hanya pengurangan saja sebenarnya. Tapi kalau kita bikin mereka desperate, itu ujung-ujungnya mereka akan gabung ke kita dan pasti makin bertambah anggota dan kekuatannya gitu lah. Itu kalau secara jawabannya. Cuman kalau jawaban dunia nyatanya aku kurang kurang tahu contohnya sih. Enggak. Hmm, Kalau dunia nyata kenapa nggak dilakuin itu? Masih ada UN, masih ada kecam-kecaman dari negara lain dan lain-lainnya. Aliansi, itu deh. Oke, terima kasih. baik, berarti udah ada masuk 4 Kawan-kawan yang pertanyaan lain yang ada yang masuk mau tadi. diskusi, bertanya, membantah atau apapun lah itu. Ini waktu kita masih lumayan panjang loh. Ya boleh teman-teman yang lain dari Cucu Maida, Siti Fatimah, Isni Tamrin, boleh bertanya silakan. Halo, halo. Oh, boleh Bang Sahal. Ah, jadi gini Bang, tadi yang menjajah itu kekaisaran kan, itu yang paling tinggi kan, berarti nggak ada yang bantah atau menghakimi mereka, betul nggak? Ah, Betul, betul, jadi betul. terus abang bilang tadi kan, sisain sedikit supaya mereka bisa bergabung sama kekaisarannya. Sementara di gambar tadi, itu kan mereka udah punya alat-alat mining yang besar kan, jadi apa masih perlu manusianya? Soalnya kalau misalnya genosida langsung, itu kan lebih leluasa untuk menguasai secara politik dan ekonomi di wilayah mana nih Fremen People ya. Kalau disisain kan pada akhirnya akan membuat semacam gerakan perlawanan tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih Bang Sal. Gimana Bang Aksah? Ini mungkin aku tadi ada lupa sebutin ya. Jadi kalau meskipun apa namanya emperor itu yang paling berkuasa gitu, tapi eh, ini kan dalam skala galaksi luas dalam dunia universe itu bukan bukan kayak bukan cuman Fremen aja lah gitu yang kayak kaum itunya. Jadi di planet-planet lain pun juga itu kaumnya lumayan banyak. Jadi kalaupun dihancurin yang planet ini, itu mereka emang kayak rumput liar aja gitu. Jadi kayak ngabis-ngabisin resource dan juga eh, kalau dibantai semua tuh, itu bahkan para para bangsawannya pun ujung-ujungnya juga bakal mempertanyakan eh, action tersebut lah. Jadi untuk apa kenapa Emperor melakukan ini? Itu menghindari, bisa dibilang kayak menghindari chance untuk gejolak dari dalam dan juga gejolak dari pihak eksternal yang mereka tidak ketahui. Oh, oke, Karena ini skalanya intergalaktik. oke, makasih penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Bang Sal tadi atas pertanyaannya. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Selagi masih ada waktu untuk bertanya terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Sal tadi. Ini cukup menarik loh, karena kita bisa banyak mengetahui bahwasanya film-film pun bisa kita tarik pelajarannya, film sci-fi ini kan. Nah, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, ini mau nanya lagi. Boleh Bang. Hmm, Tadi kan di Dune itu ya dijelaskan sama pematerinya kalau ada semacam apa ya, gerakan perlawanannya udah terjadi sejak lama, tapi gagal karena memang kapabilitas atau kemampuan mereka untuk melakukan pertarungan itu nggak sehebat itu. Dan kemudian berubah ketika datang si Paul yang berhasil menemukan 70 warhead atau senjata nuklir gitu kan, yang bisa menjadi ancaman bagi kekaisarannya. Yang membuat saya penasaran adalah ya satu, kenapa Paul gitu?
Kemudian yang kedua itu ya kenapa bangsa Fremen ini tidak mencari cara untuk melakukan deterrence sejak awal gitu. Soalnya kan kalau dari segi resource sebenarnya kan mereka manpowernya banyak. Kemudian dari segi teknologi juga udah lumayan canggih lah gitu, walaupun mungkin nggak secanggih kekaisaran gitu. Dan seharusnya kan bangsa Fremen ini kan yang udah terbiasa dengan iklim padang pasir yang keras, itu punya kemampuan strategis dan taktis yang bagus gitu. Sehingga mereka bisa mengorganisir perlawanan dengan lebih baik lah khususnya ketika perlawanan-perlawanan sebelumnya gagal ya belajar dari kesalahan masa lalu gitu. Kenapa nggak ada tokoh dari Fremen yang memang benar-benar dominan dalam hal ini sehingga dia bisa mengambil keputusan sendiri untuk bangsanya dan nggak ngandalin si Paul yang merupakan orang asing. Paul ini kan bukan bagian dari masa Fremen sebenarnya. Dia bangsawan Arakis malah. Ya berarti anak dari mantan musuhnya lah gitu istilahnya. Oh, oke. Itu pertanyaan bagus tuh. Apa ya aku lupa pula. Wah, pokoknya intinya lah ya. Hmm. Jadi kenapa kenapa nggak ada kayak kenapa nggak mereka berusaha melawan gitu ya? Karena bukan bukan tidak berusaha melawan, tapi kenapa tidak efektif lah yang tadi itu? Karena gini sih, sebelum datangnya Paul itu tuh tidak ada yang menyatukan mereka karena bisa dibilang kayak Fremen ini itu juga terbagi-bagi lagi mereka tuh. Ada yang dari lokasi ini, lokasi itu. Jadi mereka tuh nggak bersatu lah gitu. Eh, jadi bisa dibilang dengan adanya apa namanya kayak narasi al-gaib ini, lisan al-gaib ini jadi mereka makin percaya nih sama Paul. Jadi kok, oh kalau kita bersatu terus kita membantu dia, itu akan membawa kita ke paradise atau apalah gitu ya. Jadi itulah kayak salah satu itunya. Terus kenapa mereka yang paling terbiasa gitu ya sama gurun. Jadi mereka mereka lah yang paling eh, keras gitu ketimbang para para bangsawan-bangsawan ini. Memang betul. Kenapa bukan maksudnya kayak memang betul sih itu tapi juga ibaratkan gini lah teknologi tadi. Jadi para para bangsawan ini emang kayak punya teknologi teknologi yang jauh lebih canggih. Jadi em, kalau misalkan ada si Fremen ini yang pengen nyerang itu langsung mati. Di filmnya yang kedua itu ada tuh pas apa sih aku spill aja lah. Ada tuh di scene film yang Dune kedua itu mereka nge-raid base-nya langsung gara-gara mereka melakukan penyerangan. Gara-gara Fremen ini nyerang, nyerang kilang kilang spice-nya satu bangsawan itu ketahuan di tracking hancur. Makanya juga Fremen ini juga agak-agak jaga jarak sedikit. Mungkin apakah sudah terjawab atau tadi aku ada beberapa pertanyaan yang lupa mungkin atau apa gitu. Hmm, begitu ya. Berarti kasusnya mirip-mirip lah ya, kayak di India pada masa 1800-an. Itu kan India kan dulu negara yang sangat besar ya. Kemudian pelan-pelan dijajah sama perusahaan ya Inggris. East India Company dari Inggris, dari UK kan. Kemudian penjajahan itu berlangsung sekian lama, puluhan tahun gitu, bahkan ya mendekati ratusan tahun juga. Tapi uniknya di India itu ada hampir 1 miliar manusia, sementara penjajahnya yang kulit putih itu cuma 30 ribuan. Dan ya sama sih, kejanggalannya juga sama, kayak kenapa 1 miliar manusia ini nggak bersatu gitu untuk numbangin Inggris gitu. Toh sangat gampang gitu ngebantai 30 ribu penjajah gitu kan ketika kita punya 1 miliar manusia gitu. Ya lagi-lagi jawabannya polanya sama, terpecah. Jadi apakah kalau di dalam film Dune ini yang jadi pertanyaan saya untuk selanjutnya ya, apakah memang ada adu domba gitu antara Fremen-Fremen ini sehingga mereka selalu terpecah terus sebagaimana India tadi gitu. BTW sorry kalau agak ribut ya ada background dan seterusnya. Ini kenapa mereka kayak nggak ada penyatu terpecah-pecah? Itu sebenarnya kalau
kalau di filmnya itu nggak terlalu dijelaskan kenapa mereka hidup berkaum-kaum yang meskipun satu suku tapi mereka tempatnya beda-beda gitu. Itu di bukunya, aku lupa di bagian mana. Tapi bisa dibilang kenapa mereka terpecah itu simpel lagi nih. Karena tentang kepercayaan tadi. Ada yang percaya sama mitos tersebut dan ada yang tidak. Yang dibuat sama para misionaris Bene Gesserit ini. Jadi bisa dibilang secara garis besar mereka terpisah karena itulah. Oh gitu. Jadi faktor geografis juga bermain ya. Woi, tadi saya izin disclaimer ya. Tadi saya sebut kayak populasi India di tahun 1800-an itu 1 miliar. Oh enggak. 200 jutaan rupanya. Seingat saya ya. 1 miliar itu populasi bumi pada masa itu. Ya memang sebanyak itu. Tapi tetap aja. Sebanyak itu populasinya kan. Populasi sebuah bangsa yang dijajah sama bangsa yang jauh lebih kecil. Di Indonesia juga gitu. Di Indonesia populasi kita kan pas awal-awal kemerdekaan kan kita 70 juta manusia gitu kan. Sementara orang Belanda itu cuma belasan juta gitu. Jadi kayak penjajah itu selalu minoritas ternyata, khususnya khususnya di tanah jajahan. Ya dan seharusnya ya kalau misalnya bangsa-bangsa ini bisa berpikir dengan jernih gitu, ya sangat gampang mengusir para penjajah ini. Asalkan punya gerakan yang terorganisir dan di dalam film Dune rupanya cuma Paul yang bisa ngelakuin hal itu ya. Ya dan dia jago sih karena manfaatin agama yang ada di dalam film gitu. Nah, bicara soal agama ini kenapa ya istilah-istilah dalam Dune ini banyak yang dalam tanda petik Islami, kayak lisan al-ghaib gitu. Itu kan kayak bahasa Arab sekali itu. Yang bahasa Arab itu kan sangat identik dengan Islam gitu. Ya, apakah si Frank Herbert ini memang punya pesan tersembunyi atau gimana? Kalau untuk referensi-referensi itu, aku pernah baca nonton interviewnya itu sebenarnya bukan bukan ngambil ke Arab sih, lebih ke apa ya? Apa tuh yang namanya? Ada pokoknya dia ngambil dari kalau seperti sama kayak bahasa-bahasa itu dia ngambil dari suku Hunter di mana ya lupa aku tuh. Wait, coba cari ya. Di- Ya, kawan-kawan kalau ada pertanyaan silahkan ketik aja atau mau ditanyain langsung juga nggak apa-apa. Selagi nunggu pematerinya mencari jawaban. Jadi wait, tes tes. Oke. Jadi si Frank Herbert ini dia memang mengambil beberapa referensi dari Islam, tapi dari Arab sebenarnya sih, dari Arab. Sama ini dari bahasa-bahasa kayak Navajo apa Navajo itu, Navajo, sama bahasa-bahasa Skandinavia. Kalau Skandinavia tuh mungkin bisa contohnya tuh dari yang kayak Harkonnen gitu, dari salah satu bangsawannya itu. Jadi Oh juga iya, hmm, jadi emang ambil inspirasi dari sana. Hmm, Tapi bukan gitu ya. bukan ya mengambil inspirasi tapi bukan menceritakan tentang Islam lah, lebih ke Arab in general. Oke, oke. Baik bang, aku juga mau nanya nih bang, terkait juga dengan apa tadi Bene Gesserit ya, Gesserit, iya. Ya. Nah, itu tuh kan menggunakan agama, menggunakan mitos untuk memanipulasi penduduk asli demi keuntungan politiknya. Nah, kalau dalam geopolitik saat ini, bagaimana kekuatan besar itu menggunakan, itu kan termasuk dalam soft power ya, kayak media, ideologi, atau propaganda untuk memengaruhi opini publik. Dan gimana caranya mengendalikan perilaku politik di negara-negara lain. Kalau secara realitanya gitu bang. Ada nggak yang mirip-mirip gitu dengan program Bene Gesserit ini? Hmm, kalau secara spesifik yang mirip, aku rasa kurang tahu aku ya. Aku belum ada mendalami soal itu. Tapi kalau untuk seperti itu aku rasa nggak ada sih, kayaknya ya. Kurang tahu juga aku kalau masalah itu. Tapi kalau mungkin soft power keagamaan yang secara atribut lah ya mungkin itu yang tadi ada aku bilang tadi. Ya,
koruptor, terus tiba-tiba dia pakai peci, tiba-tiba pakai baju koko, padahal sebelumnya foya-foya, atau kayak pas saat kampanye dia pakai pakai atribut-atribut agama, datang-datang ke acara-acara keagamaan orang, padahal ya ujung-ujungnya cuma sama. Ya itulah salah satu cara dia menariknya adalah menggunakan soft power tadi. Oh, seperti itu ya. Oke, baik, Bang. Kira-kira teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Apakah ada teman-teman? Mungkin nggak ada ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke kesimpulannya aja. Oke, baik. Eh, baik, tak terasa waktu kita juga mau habis, sudah jam 3. Diskusi kita hari ini benar-benar cukup seru dan rasa saya sangat berbobot. Kita juga banyak belajar bahwasanya di balik visual yang memukau dari film Dune, tersembunyi intrik-intrik politik dan dinamika kekuasaan yang sangat relevan dengan dunia nyata. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin Bang Laksamana ada closing statement atau pesan singkat untuk kita semua. Kepada Bang Laksamana, mungkin kita persilahkan. Oke, saya cuma mau bilang terima kasih lagi untuk semuanya yang sudah datang pada hari ini. Dan juga ada nih salah satu quotes yang bisa dibilang titik utama dari film Dune tersebut lah, yaitu power over spice is power over all. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Laksamana. Sungguh pesan penutup yang luar biasa. Jadi, teman-teman semua, dari diskusi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kekuasaan tidak hanya tentang kekuatan militer, tapi juga kontrol atas sumber daya. Kekaisaran yang terlihat kuat pun bisa runtuh karena intrik internal. Dan perlawanan bisa muncul dari mana saja, bahkan dari kelompok yang paling diremehkan sekalipun. Semoga diskusi ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk melihat film tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Akhir kata, saya Arhul Jadid, mewakili PCD Study Center, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Laksamana Rahman, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif berdiskusi. Sampai jumpa di acara PCD Study Center berikutnya, dan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.